12.000, tapi kan seenggaknya dia ada untung dengan pengambilan hot item tadi ya. Itu yang kalau istilahnya yang pemain-pemain yang istilahnya Hot Wheels yang hot item, karena ini adalah salah satu RWB pertama di Hong Kong ya. Jadi setiap negara itu ada nomornya. Jadi kalau item-item yang berpotensi naik itu ya dari mana? Dari grup Facebook, dari grup Instagram. Oke, tapi kalau memang halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enciko bersama saya Soli. Oke, kali ini kita akan membuat konten tentang diecast, peluang bisnisnya ya, dan apakah betul dulu yang rumornya katanya bahwa menyimpan diecast itu bisa menjadikan suatu investasi, bahkan nilai investasinya pun peningkatannya bisa jauh lebih besar daripada nilai emas. Wow, katanya. Oke, untuk itu kita akan mengupas satu demi satu ya. Apakah rumor semacam itu bahwa diecast bisa menjadikan suatu alat investasi, apakah benar apakah tidak ya. Jadi ini saya kupas berdasarkan kacamata saya ya, dalam arti berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini saya mengkoleksi diecast. Oke, kita sekarang bicara sebenarnya diecast itu ada beberapa macam ya, dalam artian merek terutama ya. Jadi ada kelasnya, kelas yang low, middle up gitu ya. Jadi kalau semacam, kita jangan ngomong low lah, istilahnya kelas pemula gitu aja ya. Kalau low kok kelihatannya nggak enak didengar gitu ya. Misalnya kelas pemula itu ada yang ya kita lihat sendiri, yang ini sekarang rame itu seperti Hot Wheels ya, terus Tomica reguler, terus apa lagi ya banyak lah, kayak Burago gitu ya, terus apalagi ya Maisto, ya banyak lah pokoknya yang event harganya itu mungkin di bawah 50.000 atau 100.000 ke bawah, bahkan ada yang di bawah 50.000 ke bawah ya. Dan Hot Wheels pun juga mengeluarkan suatu diecast yang ada tingkatannya, ada yang regular basic, ada yang premium gitu ya, ada yang collector item gitu kan. Oke, sekarang kita kumpas pengalaman saya. Jadi pengalaman saya mengkoleksi diecast itu memang sebagai seorang pecinta diecast itu kita tidak bisa mengerem, terutama ya namanya hobi. Semua hobi itu kalau namanya berkaitan dengan keinginan ya, itu memang susah untuk direm ya, apalagi hobi. Nah, itu harus kita kaitkan dengan kemampuan daya beli kita masing-masing gitu ya. Misalkan dulu saya pertama kali mengoleksi Hot Wheels ya, biasa lah. Kita ngelihat apa sih item yang lagi banyak dicari dan sebagainya gitu. Ini kalau kita bicara masalah apa yang banyak dicari, sebetulnya seorang diecaster sejati itu punya taste sendiri-sendiri atau selera sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang mencari untung secara instan. Itu yang harus kita pahami dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan Hot Wheels misalkan di tahun awal mungkin yang akan datang 2023, apa nih yang hot item. Jadi hot item itu banyak dicari. Memang kalau kita bicara hot item itu ibaratnya dia itu hanya hitungan bulan itu dia akan laku dalam harga yang cukup tinggi, tapi setelah semuanya jenuh, permintaan pasar jenuh ya, dia akan turun dengan sendirinya seperti itu. Jadi ibaratnya siapa yang ada suatu kebanggaan seorang diecaster kalau dalam tipikal yang itu ya, dia bisa mendapatkan hot item yang istilahnya baru rilis ya, itu dia mendapatkan, dia yang pertama, termasuk salah satu orang yang bukan pertama ya, istilahnya yang awal-awal lah, itu ada suatu kebanggaan. Ada yang diecaster yang punya taste seperti itu ada ya.
Terus ada lagi diecaster yang suka tipe mobil. Nah, sekarang kalau kita ngomong tipe mobil macam-macam. Ada yang suka JDM, ada yang suka mobil sport, ada yang suka Jeep ya. Even ada yang suka bis, ada yang suka fantasi. Kita nggak ngerti taste-nya seorang diecaster seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya pribadi misalkan, saya itu seorang diecaster pecinta detail. Jadi kalau saya itu melihat diecast yang detailnya itu bagus, itu bagi saya itu merupakan suatu kepuasan yang nggak bisa dikatakan ya. Seneng aja ngelihat gitu ya, seneng aja dalam arti hal-hal yang kecil kok 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 bisa seperti ini gitu ya. Oke, itu bagi yang pecinta detail. Ada yang suka adventure, jadi koleksinya dia ya Jeep terus. Ada yang suka kendaraan pengangkut, misalkan bis, kendaraan proyek ya, atau kendaraan alat berat gitu. Ada, makanya taste-nya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi sekarang kalau kita kaitkan, apa sih kaitannya dengan investasi dengan taste yang ada? Oke, jadi ada beberapa item mobil, ada yang suka GT, mobil-mobil GT racing gitu ya, Gran Turismo racing gitu ada. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan istilahnya itu nilai investasi, itu seperti ini contohnya. Misalkan ya, ada orang, kalau yang umum, yang sekarang umum dan banyak sekali pecintanya ya, nggak lepas dari JDM ya. JDM itu ya kayak mobil Civic, jadi maksudnya original Jepang gitu ya. Kayak Civic, Nissan Skyline ya. Nissan Skyline pun tertentu ya, kan ada R32, 33, 34, 35 ya. Yang banyak dicari itu R34 karena desainnya itu timeless kalau menurut saya ya. Kalau saya masuk pecinta R34 karena desainnya itu timeless ya. Selain itu ya saya juga koleksi R35. Terus ada lagi orang yang suka historical gitu ya, misalkan rumah modifikasi kok, rumah model. Ada sekarang rumah modifikasi itu ada HKS, ada LBWK, Liberty Walk, ada RWB ya, Rowell Grip ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan investasi, itu jangka panjang ya, dan mobil-mobil tertentu aja gitu loh. Jadi sekarang kita ngomong main HW. Kalau orang main HW itu pertama berburu di Indomaret, Alfamart seperti itu ya, cari yang item yang lagi banyak dicari. Akhirnya dia tebasin semua, dia kumpulin semua. Nah, nanti otomatis kan di setiap Indomaret nggak ada, akhirnya dia jual dengan harga yang ada marginnya ya. Tapi itu kembali lagi, ketika sudah semuanya orang terpenuhi, jenuh ya, dia akan turun dengan sendirinya. Jadi si pengepul tadi ya bisa untung, bisa apes kalau dia nggak cepat-cepat jual gitu ya. Itu yang namanya kolektor lah, istilahnya kolektor didol lah, istilahnya kolektor yang carinya ya hanya secara singkat. Tapi kalau kolektor pure itu biasanya diecast-nya itu akan mempunyai nilai investasi yang katanya memang bisa lebih tinggi dari emas itu ya, dalam arti koleksi yang kebetulan dia suka dan kebetulan jarang. Nah, itulah yang kita sulit nyari piece yang seperti itu. Misalkan saya nih udah ngerti, misalkan diecast A ini bakalan saya nggak tahu kalau ini bakalan rar apa enggak. Saya koleksi aja, tahunya suatu saat di pasaran nggak ada dan harganya naik ya seperti demand and supply lah. Sebenarnya menentukan harga pasar diecast itu ya pemain sendiri gitu ya, pemain sendiri dengan latar belakang apakah availability mobil di pasaran itu ada apa enggak. Nah, kalau semakin jarang ya semakin mahal tentunya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau kita bicara Hot Wheels, jadi biasanya kalau orang Hot Wheels yang hot item itu, kalau orang yang mainnya sembron, itu dia akan beli satu box lot. Misalkan dia akan lihat tuh di YouTube, lot A, lot B isinya apa aja, restorannya apa aja gitu. Jadi biasanya dia beli satu box ya
sekitar kurang lebih harga 1.700.000, 1.800.000, 2 juta, saya nggak tahu, saya nggak ngerti harga pasaran sekarang. Terus dia pilihin tuh. Nah, dengan cara apa? Yang lihat YouTube dulu tuh, oh yang hot item ada sekian nih, misalkan nih dia dapat 15 atau 20, dia kalkulasi, kalau ini saya jual sekian masih bisa untung nggak, masih bisa untung nggak, lainnya dijual dengan harga mungkin 15 ribuan di orang-orang di penjualan penjual di mungkin ada di pasar Jatinegara, kalau Jakarta ini ya, Jatinegara atau di ASMK itu dia jual dengan harga murah ya, mungkin 12.000, 15.000, tapi kan seenggaknya dia udah untung dengan pengambilan hot item tadi ya. Itu yang kalau istilahnya yang pemain yang istilahnya Hot Wheels yang hot item ya, diecaster hot item. Nah sekarang kita bicara spesifik lagi ya, menurut sekarang kayak misalkan ini nih, ini sebagai seorang diecaster jangan lupa juga selalu update di IG ya. Lalu yang kedua, supaya diecast kita itu mungkin akan bernilai lebih daripada nilai pangsa pasar, jangan lupa ikut grup-grup di Facebook tentang diecast yang istilahnya orang luar itu juga involve gitu ya. Penetrasi yang paling bagus justru Instagram ya, karena saya baru buka Instagram, justru follower saya itu mayoritas malah orang luar negeri daripada orang pribumi Indonesia gitu ya. Nah itu sebenarnya pangsa pasar potensial gitu ketika orang tersebut seorang kolektor murni dan memang di negaranya pun susah nyari dan kebetulan saya available ya, itu mungkin dia akan direct message ke kita ya. Nah tapi hati-hati masalah transaksi dengan orang luar negeri, bisa jadi fake, bisa jadi ya pure murni, makanya ini harus dipelajarin sendiri-sendiri. Saya belum bisa mengatakan karena saya belum ada pengalaman secara spesifik bertransaksi dengan orang luar negeri terkait dengan diecast ya. Sekarang saya bicara ini Flapshot, ini adalah salah satu koleksi saya pertama kali yang mengalihkan saya dari Hot Wheels gitu ya. Jadi saya dulu seneng koleksi Hot Wheels, item Ferrari dan Lamborghini ya, jadi saya fokuskan. Jadi kalau memang seorang diecast yang dananya pas-pasan ya mending kita main fokusan ya, jadi supaya kita bisa ngerem. Kalau nggak fokus kita ya kita cuekin kalau kita nemu dengan harga murah gitu ya, karena kalau nggak gitu ya ambrol kantongnya. Nah ini adalah salah satu, ini nggak ngerti, saya dulu belinya cuma 75.000 ya, itu pun diskon. Jadi waktu itu ini harganya 135, 125, terus diskon sampai 75.000 di Alam Sutra ya, di Living World ya. Itu apa, Toys R Us atau apa ya di situ. Terus bukan Toys R Us, atau Toys R Us kan di Pondok Indah ya, apa itu lupa saya namanya lah, itu ya toys gitu. Nah kalau saya ngeliat ini detailnya bagus, ini akhirnya saya ambil Slapshot. Nggak taunya setelah 4 tahun saya simpen, value nya udah naik. Ini di eBay kita bicaranya ya, bukan Indonesia ya. Di eBay udah value nya naik hingga 750.000 yang tipe punya saya ini, yang bukan case atau green machine. Kalau green light itu nama case nya itu green machine. Kalau yang green machine itu bisa sampai 2,7 juta, itu pasaran eBay ya. Kalau pasaran Indonesia ini sih masih harga 270, itu pun yang jual cuma 1-2 orang ya, 1-2 orang ya. Kalau di luar negeri itu sudah kisaran 750.000 ya. Nah itulah yang saya maksud, makanya kita harus punya taste sendiri gitu ya. Kalau saya kebetulan pecinta mobil kuno, jadi mobil tua ya, jadi ini termasuk saya ambil gitu ya, sambil saya amatin karena detailnya bagus, rodanya ada tulisan ya, skalanya juga masuk, enak dilihat gitu ya, dan harganya tinggi. Enggak, ini kan rencananya memang bukan penjual, bukan kolektor ya, istilahnya koleksi didol gitu enggak ya, dalam arti memang saya pure suka dan nggak taunya value-nya naik ya, itu ya suatu keberuntungan ya. Dibanding kayak gini sekarang kalau kita lihat, saya juga seneng Nissan GT-R, tapi kita lihat secara ini kemasan dan sebagainya ini bagus nih, gimana value-nya ya segitu-segitu aja, karena apa, Nissan GT-R itu banyak gitu ya. Nah Nissan GT-R itu pun item tertentu aja yang dicari oleh penghobi ya, entah warna, entah tamponya ya, saya nggak ngerti ya. Nah ini adalah green LED, sama-sama green LED
tapi harganya jauh berbeda jomplang ya. Terus ada lagi yang Inno. Ini adalah itemnya sampah saya bilang, karena orang nggak banyak nyari ya, ya. Tapi kalau kita bicara Inno ya, bagi pecinta detail, Inno ini bisa dinikmatin gitu loh. Bisa kayak saya nih ya, walaupun ini ibaratnya item sampah, orang nggak banyak nyari, cuman saya melihat detailnya seneng gitu ya, karena saya adalah diecaster pecinta detail ya. Value-nya ya nggak akan naik ya. Ini kisaran antara di bawah 200 sudah dapat kalau ini ya. Tapi padahal kalau barunya kita open PO itu mungkin Inno itu minimum 200 up lah ya, 200 up. Tapi karena nggak banyak orang suka, nggak banyak orang ini ya, akhirnya value-nya ya bisa turun gitu loh ya. Jadi itu yang rekan-rekan harus pahamin. Jadi harus sering-sering ikut grup item apa yang dicari. Jadi kalau benar-benar ingin mengkoleksi yang istilahnya dibuat investasi, ya harus cari informasi banyak-banyak gitu ya. Oke, ini contohnya, salah satu contoh item yang nggak banyak dicari gitu ya. Oke, sekarang ini Tarma ya. Ini harga barunya itu sekitar 250 something ya. P1-nya itu 250. Tahu nggak harga sekarang berapa? Ya cuma 150 lah. Udah 165 udah dapat segel ya, harganya turun kan. Nah itu makanya istilahnya, karena apa, item kayak gini nih banyak, misal JPR kayak gini banyak, tapi kenapa saya ambil ya, karena saya suka. Nah itu beda gitu ya, makanya harus dibedakan antara orang yang memang bisnis dalam jangka pendek sama bisnis dalam jangka panjang gitu ya. Ini padahal kalau kita tahu ini adalah limited item ya, jadi limited item ini pun saya lihat di websitenya Tarmak ini udah habis, sold out ya. Tapi kenapa harganya turun ya, karena nggak ada permintaan, nggak ada demand ya, makanya harganya nggak cenderung naik, malah turun. Nah sekarang ini adalah RWB ya. Kenapa? Nah ini RWB ini adalah rumah modifikasi di Jepang ya, digawangi oleh Akira Nakai ya. Jadi dia modifikasi Porsche ya. Kenapa saya mengkoleksi ini sebagai seorang diecaster? Karena saya kagum dengan sosok Akira Nakai. Karena apa? Setiap VW yang keluar rilis punya nama sendiri-sendiri. Kayak ini Tiffany, ada yang Rotana, ada yang Stella Artois ya. Jadi kalau bilang Stella Artois lah ya, tapi saya bilang Stella Artois. Ada yang macam-macam, dia namain sendiri. Dan Akira Nakai itu ketika dapat pesanan dia datang sendiri. Even kalau saya nih banyak duit, saya pesen Porsche, saya punya Porsche mau dibikin RWB, Akira Nakai datang sini untuk masang body kitnya. Setelah kita cat sendiri ya, dia kirim dari Jepang body kit, di sini kita cat, habis itu dia yang masang semuanya. Jadi ini adalah salah satu aliran diecast yang mempunyai nilai historikal ya. Kebetulan buildernya masih ada hidup ya, dan setiap mobil yang dia keluarkan RWB adalah tidak lepas dari sentuhan tangannya ya. Jadi bagi saya ini adalah diecast yang mempunyai historical cerita ya. Jadi makanya orang mengkoleksi seperti saya ini, mengkoleksi kayak seperti Tiffany ya, RWB Tarmak Tiffany. Ini kenapa kita koleksi? Karena ini adalah salah satu RWB pertama di Hong Kong ya. Jadi setiap negara itu ada nomornya. Jadi kalau Akira Nakai itu misalkan di Indonesia pesen nomor 1 sampai ada berapa RW nomor 8 itu dicatetin, ada namanya sendiri-sendiri ya. Kalau di Indonesia kan apa namanya, era Basimono kalau nggak salah ya, itu yang RWB pertama di Indonesia. Nanti yang kedua apa namanya, ketiga ke-8 apa, tergantung kolektor. Ada yang mengkoleksi Indonesia aja atau hanya mengkoleksi yang pertama-pertama. Kalau saya sih kepingin yang pertama kayak Stella Artois, itu adalah RWB pertama yang dibikin oleh Akira Nakai, RWB Porsche bukan AI86 ya, Porsche pertama yang
dibikin ulang. Jadi itu punya nilai historikal. Jadi kalau sebagai seorang kolektor itu bagi saya ada cerita. Ada cerita. Jadi ini adalah diecast yang mempunyai cerita. Oke. Jadi saran saya ini adalah item yang baik untuk dikoleksi ya, dipertimbangkan untuk dikoleksi, bagus ya. Kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama itu harganya bisa naik karena ini juga termasuk limited item. Nah, jadi carilah limited item yang mempunyai cerita ya. Fast Furious misalkan, Nissan Silvia-nya kan mahal, atau Toyota Supra-nya kan mahal. Nah, itu hal yang cerita-cerita yang kayak gitu tuh biasanya seorang pengkoleksi diecast tuh suka gitu, apalagi suka dengan tokoh karakternya, suka dengan misalkan saya nih admire dengan Akira Nakai misalkan ya, saya kan mau koleksi RWB ini akan nyari, dan memang ini harganya mahal ya. Tarmac Open PO, Stella Artois, Rotana aja, kita ngomong Rotana itu aja sekitar 200-an something atau 320-an something, tapi sekarang value-nya udah 500. Karena apa? Karena ini diproduksi limited ya, dan penggemarnya banyak. Nah, jadi kalau Anda memang benar-benar ingin mempunyai diecast yang mempunyai value, carilah yang istilahnya diproduksi limited oleh pabriknya ya, entah Tarmac, entah Greenlight ya, atau collector item, tapi yang istilahnya itu penggemarnya banyak ya. Kalau Hot Wheels yang Fast Furious-nya kan mahal-mahal, yang premium itu nggak salah ada yang limited, ada yang kolektor ya, kolektor itu limited biasanya. Nah, jadi saran saya kalau rekan-rekan bilang, kesimpulannya adalah jangan termakan kata-kata investasi diecast bisa lebih besar daripada emas. Ya itu kita lihat lagi diecast yang kita koleksi apa kan ya. Tapi jauh sebelum itu, kalau memang Anda seorang kolektor sejati dan ingin berinvestasi, ya alokasikan dana. Kalau menurut saya, misalkan kita punya dana 5 juta, 10 juta, ya udah tuh keep itu, anggap aja duit hilang. Yang namanya hobi ya. Lalu carilah item-item yang memang benar-benar yang tadi saya jelaskan, punya nilai historikal, punya cerita ya, punya ya item-item yang seperti itulah. Nanti lama-lama Anda bisa memahami apa yang saya utarakan ini ya. Nah, ketika itu sudah ketika Anda sudah niat istilahnya ya, namanya suka ya kan, istilahnya anggap aja 10 juta sampean buang ke diecast, tapi itemnya itu suka Anda, jadi Anda ngelihat, Anda suka, jadi kalau kita stres juga ngelihat juga enak kan gitu ya. Kalau saya ini kalau lihat RWP suka, desainnya bagus, terus saya kagum dengan apanya itu, buildernya Akira Nakai ya, cara dia bikin RWB-nya sambil kalau dia ngomong salah kita membayangkan ya, memang ya itulah yang memang dirasakan seorang diecaster ya. Itulah kembali lagi, jadi rekan-rekan kalau memang itu istilahnya kepingin keep diecast ya, seorang bukan istilahnya kolektor ya, itu tadi koleksilah apa yang menurut kalian suka gitu ya. Dan memang kalau Anda bilang saya ikut-ikutan aja, itu terserah, tapi istilahnya harus banyak referensi. Misalkan ada suka yang tampo Gulf, tampo Shell ya, itu ya nggak ngerti lagi ya. Makanya mana yang istilahnya item-item yang berpotensi naik itu ya dari mana? Dari grup Facebook, dari grup Instagram. Oke, tapi kalau memang Anda kepingin show koleksi Anda dan memang ingin value diecast Anda itu bernilai yang sangat tinggi, ya saya sarankan untuk buka Instagram ya. Nah, disitu dari pengalaman saya, Instagram saya bara_toys itu mayoritas orang luar negeri followernya ya, dibanding orang Indonesia ya. Ya nggak ngerti, mungkin orang luar negeri ingin lihat koleksi kita, kebetulan di luar negeri nggak ada yang dicari, dia akhirnya nyari ke kita, don't know exactly ya. Oke, jadi itulah
mungkin sekilas penjelasan saya, apakah benar sih diecast itu nilai investasinya bisa melebihi emas? Tergantung apa yang Anda koleksi ya. Kalau taste Anda pas tepat kena di pasaran ya, misalkan Anda suka diecast A dan ternyata diecast A ini benar-benar banyak yang minat tapi stoknya limited, itu bisa jadi kita katakan bahwa diecast itu adalah harganya bisa setara emas ya. Ya kayak misalkan ini aja ya, yang Stella Artois yang RWD pertama yang dibikin Adrian Nakai, itu pangsa pasarnya bisa value-nya bisa sampai 1 juta ke atas gitu ya. Bisa 800, minimum 800.000 sampai ada yang jual 2 juta ya. Ya itulah. Jadi yang sebenarnya memainkan harga diecast siapa? Ya diecaster sendiri gitu. Karena saking sulitnya nyari, ya akhirnya dia naikkan sendiri harganya. Karena supaya apa? Supaya orang lain ketika mau beli mikir, bisa jadi gitu ya. Yang nggak dibeli sehingga diecastnya masih tetap gitu ya. Dia, saya rasa mungkin dia nggak akan merubah harganya sampai 1-2 tahun ke depan ya. Tapi kalau ketemu orang yang memang sultan ya dia grab aja. Kalau sultan mah duit nggak ada masalah. Misalkan Stella Artois sekarang harga sekitar 2 juta, misalnya nggak ada lagi yang jual ya. Ketika dia memang sangat benar-benar ingin ngelengkapin garasi diecastnya dan dia penggemar berat seorang Akira Nakai, ya akan dibeli gitu loh ya, akan dibeli ya. Itulah yang kita bilang diecast itu nilainya bisa, investasinya bisa lebih dari emas gitu ya. Oke, semoga apa yang saya utarakan secara singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan kepada diecaster pemula bahwa apakah kata-kata investasi diecast lebih dari emas ya, itu tadi penjelasan menurut versi saya. Oke, itulah kita bahas diecast dari sisi peluang bisnisnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen di channel ini, dan supaya Anda tidak ketinggalan tentang konten-konten diecast dari Panji Channel. Salam hobi 64. Ciao.